Jumlah kasus positif per hari di Taiwan kembali mendobrak rekor tertinggi dengan dilaporkannya 2.386 kasus lokal dan 95 kasus impor. Kasus lokal terdistribusi terbanyak di New Taipei. Seorang anak berusia 1 tahun terdiagnosis di Yunlin, menjadikannya pasien paling muda di kabupaten itu. Dia pernah dibawa keluar Yunlin untuk mengikuti acara ulang tahun, kini bergejala ringan dan kakak kembar serta kakeknya juga dikonfirmasi positif. 基本上还是要提醒家长跟第一线医师说，有可能在 Omicron 的一个临床表现上的话，抽搐可能是它的一个表现之一。 Dr. U mengingatkan untuk memerhatikan kondisi konvulsi pasien dan tak peduli menderita demam akibat COVID-19 atau virus lain, asalkan muncul gejala kurang energi, muntah, mengi, dan nyeri tak tertahankan, harus segera diantar ke UGD. Di New Taipei dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan kasus positif di sebuah lembaga perawatan manula di distrik Xizhi. Pemkot segera menjalani tes PCR pada 71 orang, hasilnya sekitar 40%, yakni 28 orang positif. Berdasarkan cakupan vaksinasi yang tinggi, pemerintah Korea Selatan memilih untuk hidup berdampingan bersama virus. Tanggal 18 resmi mencabut semua pembatasan jarak sosial, termasuk untuk pernikahan, konser, dan kegiatan skala besar lain. Selanjutnya akan mengizinkan konsumsi makanan di bioskop pada tanggal 25 dan tidak meniadakan kemungkinan menghapuskan wajib masker di luar ruangan. Kondisi pandemi di Korea kini telah mereda setelah memuncak dan mencatat rekor tertinggi 620.000 kasus positif per hari pada pertengahan Maret. Sebaliknya, Taiwan sekarang masih berada pada tahap awal lonjakan kasus. Pakar mengingatkan masih dibutuhkan setidaknya 120 hari bagi Taiwan untuk mencontoh pola Korea dengan mempercepat vaksinasi, menyiapkan stok alat tes cepat, dan mempertahankan kapasitas medis. Sementara itu, Singapura dengan cakupan vaksinasi 92% telah mencabut wajib masker di luar ruangan dan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Pakar menganalisis kondisi di Taiwan berada di antara Korea dan Singapura. 尽量压制这个病毒那让这个疫情可能会走的没有那么的激烈，但是可能会走得比较长。这样的话，可能就不止120天，而是会持续的非常非常久。 Apakah akan mereda pada musim panas? Pakar menekankan tergantung pada cakupan vaksinasi. Program perawatan rumah bagi pasien COVID-19 bergejala ringan akan diluncurkan dalam 1 pekan. Lebih dari 1.800 apotek di berbagai pelosok turut bergabung untuk menawarkan pengantaran obat ke rumah warga. Di kota Taipei, perawatan rumah bagi pasien bergejala ringan resmi dimulai tanggal 20. Warga yang membutuhkan bisa menggunakan aplikasi EU Care untuk mendapatkan layanan pengantaran obat. Pemkot mengingatkan kalau ada kondisi darurat harus telepon 119 terlebih dulu. Sementara dokter menyarankan pasien positif yang menjalani karantina mandiri seharusnya menyediakan alat pengukur saturasi oksigen untuk memonitor kesehatan. Greenpeace mengadakan aksi protes di Ditjen Perikanan pada tanggal 8, mengecam kondisi kerja buruk perikanan laut lepas, termasuk ABK asing terus dimaki, dipukul, dan dipotong gaji. Pelaku usaha perikanan laut lepas merespons pada konferensi pers tanggal 20, mengklaim bahwa kecaman tersebut tidak adil. 渲染性或者是视觉性的发言，我觉得说这对于我们产业界是一个非常严重的伤害，因为我们持续的在进步。 Asosiasi Perikanan menerangkan banyak pelaku usaha telah memasang sistem pengendalian dan pencatatan transparan, maka permintaan untuk menurunkan peringkat Taiwan dalam laporan perdagangan manusia Amerika 2022 ke tingkat 2 adalah tindakan bertentangan yang mengabaikan upaya pelaku usaha. Ditjen Perikanan pun diimbau mengadakan riset dan perundingan multilevel untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Menurut Ditjen Perikanan, program perbaikan HAM pada industri perikanan yang sedang diratifikasi Kabinet akan segera diluncurkan. Pelaku usaha kembali menegaskan mereka tidak takut kapal diperiksa, tapi diharapkan ada mekanisme pengendalian yang adil dan sempurna agar keuntungan terbesar bisa diraih semua pihak.